Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video ini, saya akan membahas dua materi, yaitu Creating Cell Data dan Formatting Cell and Worksheet pada Microsoft Excel. Langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu Creating Cell Data. Dalam materi yang pertama ini, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Construct Cell Data, Apply Autofill, dan Apply and Manipulate Hyperlink. Langsung saja kita akan membuka Microsoft Excel-nya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu file Excel yang nantinya saya akan gunakan sebagai contoh. Baik, sekarang ini kita akan masuk pada materi yang pertama, bagian ke-1, yaitu Construct Cell Data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu mentranspose posisi baris dan kolom. Bagaimana sih caranya untuk mentranspose posisi baris dan kolom? Pertama-tama pastinya kita akan pilih baris ataupun kolom yang ingin kita transpose. Yang pertama, saya memilih ini sebagai contoh. Terus kita akan copy terlebih dahulu. Terus pada tab home, kita akan pergi di bagian group clipboard. Terus pilih paste. Di bagian paste ada tanda arah panahnya, klik arah panah, terus kita pilih transpose. Tapi sebelum itu kita pilih dulu lokasi yang ingin kita ingin pindahkan. Contohnya seperti ini. Di sini terus transpose. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menempelkan hasil rumus dari satu rentang ke sel yang lain. Bagaimana caranya? Kita akan pilih, contohnya saya akan pilih yang hasil yang tadi, tentunya ini, terus kita pilih copy, terus kita pilih sel yang akan kita tempel nantinya, misalnya di sini, terus pilih ke seperti tadi tab home, di group clipboard, terus paste, kita akan pilih di bagian paste value, terus pilih value. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah, mengurangi, mengalihkan ataupun membagi nilai dalam dua rentang data. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan dulu sel mana yang akan kita tambah, kurang atau kali. Saya contohkan terlebih dahulu tambah terlebih dahulu. Jadi pilih seperti ini, terus di bagian tab home, di group clipboard, copy, terus pilih mana yang akan kalian tambah. Contohnya ini kan file yang kedua, berarti saya mau menambahkan yang file yang ini, yang angka yang 528. Saya pilih ini, terus di bagian paste, di order paste option, terus klik paste special. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, karena tujuan saya ingin menambahkan, saya akan pilih add. Dan oke. Nah, hasilnya seperti ini. File yang pertama akan ditambahkan dengan file yang saya pilih tadi. Nah, hasilnya yaitu ini. Selanjutnya yaitu kita akan insert baris ataupun kolom. Bagaimana sih caranya? Yang pertama pastinya ke tab home dulu, terus di bagian group cell. Nah, di sini tapi sebelumnya kita akan pilih terlebih dahulu sel yang akan kita insert. Sebagai contohnya yang ini, kita insert. Nah, dia akan seperti ini. Contohnya yang ini. Kalau misalnya saya pilih juga seperti ini, kita langsung klik insert. Nah, dia seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan insert cell. Insert cell ini sama seperti yang pertama, tapi dia ada dua cara. Selain yang pertama kayak tadi, yaitu di tab home, terus insert seperti ini. Di bagian insert cell ini ada cara yang kedua, yaitu
kita pergi ke insert. Di sini ada arrow, panahnya, klik panahnya, terus insert cell. Nah, di sini terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau misalnya contohnya kalian ingin insertnya berada di sebelah kanan, berarti kalian pilih shift cell right. Oke, berarti dia akan tersisipkan di sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya, jika kalian ingin mengontrol format insert, kalian pilih ke bagian ini, ini insert option. Terus kalian bisa pilih terserah yang ada di sini. Contohnya kalian ingin meng-clear formatting, otomatis dia akan clear seperti itu. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menghapus insert pada baris ataupun kolom, caranya yang pastinya pilih dulu insert pada baris dan kolom yang ingin kalian hapus. Seperti ini, saya pilih yang inilah. Terus pilih ke tab home, terus di bagian group cell, terus delete. Nah, langsung terhapus. Seperti ini, terus delete, dia terhapus. Cara keduanya yaitu misalnya saya pilih yang ini, pilih terlebih dahulu, terus di sini di bawah tombol insert ada tanda panah, klik tanda panahnya. Di bawah tombol delete ada tanda panah terus delete cell. Terus Anda pilih apa yang kalian ingin hapus. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu apply autofill. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang mengisi seri angka, hari, atau tanggal yang sederhana. Jadi kita akan membuat numerik di mana angka akan bertambah 1. Atau masukkan 2 angka pertama dari seri dalam 2 sel pertama dari rentang yang ingin teman-teman isi. Sebagai contohnya, saya akan mengisi angka seperti ini. Pilih terlebih dahulu sel yang akan saya masukkan seperti ini. Terus kalian drop seperti ini ke kanan, maka dia akan bertambah seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi seri hari atau tanggal tertentu. Bagaimana caranya? Pertama kita akan isi serinya dulu. Kita pilih sel yang ingin kita buat. Contohnya saya isi angka 12. Terus seperti ini. Nah, di sini ada autofill option. Nah, di sini kita bisa klik harapannya kita bisa pilih fill series supaya angka yang dihasilkan berurutan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengisi seri hari atau tanggal tertentu. Bagaimana caranya? Pertama kita akan pilih dulu sel yang ingin kita gunakan. Oke, saya akan gunakan di sini. Saya akan menulis hari ataupun tanggal dan tahun sekaligus ya. Misalnya tanggal 22/02/2020. Nah, di sini kita akan mencoba untuk drag dulu. Nah, di sini ada auto file option. Kita bisa pilih, terus kita akan pilih fill years. Kita akan melihat. Nah, berarti di sini tahunnya bertambah dari yang 22/09/2020 naik 2021/2022 seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengisi seri angka yang diformat. Terlebih dahulu kita akan mengisi angka yang akan diformat. Sebagai contohnya saya akan mengetik 12. Oke, 12. Terus pergi ke tab home di bagian number group. Nah, di sini kalian akan ganti terserah kalian. Karena yang saya gunakan adalah angka. Nah, di sini saya menggunakan angka.
seperti itu. Terus kalian bisa drag, terus pergi di file option, di auto file option, terus fill series. Maka yang terjadi yaitu angka 12 akan berurutan sampai dengan angka 17. Baik, selanjutnya kita akan mengatur opsi lanjutan untuk seri numerik hari atau tanggal. Tapi di sini saya akan memasukkan nomor, saya akan mencontohkannya sebagai nomor. Di sini saya sudah menyediakan angka 1111. Oke, kita akan select dulu semuanya. Kita pergi ke tab home. Terus kita pergi ke group editing, di fill, terus series. Nah, dalam box ini terserah kalian mau pilih yang mana, tapi saya akan memilih yang linear, contohnya, dan dia akan jadi seperti ini. Dia akan berurutan. Baik, selanjutnya kita akan mengecualikan pemformatan saat mengisi seri. Baik, contohnya seperti ini. Contohnya, kita akan drag terlebih dahulu, terus pilih Wheel Without Formatting. Berarti klik isi tanpa memformat. Gitu. Nah, kalau seandainya kita pilih Wheel Formatting Only, berarti dia akan hilang. Nah, jadi kita akan pilih yang Wheel Without Formatting supaya isinya tanpa kita memformat, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat seri isian khusus ataupun custom. Pertama kita akan pergi ke file, terus option, di bagian advance. Oke, teman-teman pergi ke general, di general, terus edit custom list. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengimpor. Kita akan impor terlebih dahulu. Contohnya saya akan pakai yang ini. Mengimpor. Nah, di sini terserah kalian mau mengimpor apa. Contohnya saya pilih yang ini. Terus oke. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat custom itu isian khusus. Oke, selanjutnya kita akan menyalin data. Pertama-tama saya akan mencontohkan menyalin jumlah teks atau mata uang ke sel yang berdekatan, gitu. Karena di sini sudah ada teks. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita bisa melakukan ini. Teman-teman kita bisa melakukan seperti ini. Oke. Kita akan menyalin teks yang secara berdekatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menyalin data numerik ke sel yang berdekatan. Nah, caranya sama saja seperti yang pertama, cuman untuk menyalin data numerik ini ada banyak cara. Karena cara yang pertama yang tadi teman-teman sudah tahu, caranya hanya seperti ini. Hanya drag seperti ini menjadi, misalnya ke kanan juga bisa. Untuk yang caranya kedua, teman-teman bisa memilih seluruh selnya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih ke tab home, di bagian editing, fill, terus teman-teman bisa pilih yang right ataupun down. Ini misalnya saya contohkan fill right. Nah, dia akan menyalin seluruh angka yang ada pada tabel ataupun sel ke kanan. Seperti yang teman-teman lihat, dia mengabaikan berbagai teks yang ada. Seperti saya akan mencontohkannya kembali. Seperti ini. Pilih tab home, terus fill, terus right. Nah, maka yang akan disalin itu seluruh angka yang tadi kita seleksi seperti ini. Maka teksnya diabaikan. Yang terjadi hanya angka yang keluar seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman. Selanjutnya yaitu
kita akan menyalin format ke sel yang berdekatan tanpa mengubah konten sel. Sebagai contoh, saya akan memilih sel yang mempunyai format seperti ini. Kita akan pilih di autofill option, terus pilih will formatting only. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari materi yang pertama, yaitu apply and manipulate hyperlink. Oke, di sini kita akan membuat hyperlink ke halaman web. Pertama-tama kita akan menyalin dulu link di browser. Seperti ini, yang saya ambil linknya di web Amelia Universitas Negeri Manado. Oke, ini cara untuk jadikan link di dalam worksheet Excel ya. Terus Ctrl V, terus Enter, maka jadilah link. Oke, atau bisa juga kita lakukan, kita pilih dulu sel yang ingin kita jadikan link, terus pilih di tab Insert, terus link di existing file or web page, terus kita tempel link yang tadi kita salin di web Amelia dan jadilah link seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat hyperlink ke file yang ada. Caranya seperti apa? Oke, caranya seperti ini. Kita pilih dulu file yang akan kita jadikan link seperti ini. Terus caranya seperti tadi, insert, terus link, terus masih sama existing file for web page. Nah, di sini kita akan pilih link sendiri tanpa kita mengambil link dari luar. Jadi kita bisa pilih browse page, recent file, kita bisa pilih yang ini aja, terserah. Terus jadikan link, terus oke. Seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan kita bisa juga menjadikan workbook Excel sebagai link. Caranya seperti ini. Contohnya saya pilih sel dulu, sel yang ini, terus insert, tab insert, terus link, terus pilih place in this document. Pilih create new document. Seperti ini. Terus kita pilih nama dokumen seperti apa. Misalnya kita taruh latihan. Oke, lalu kita oke. Nah, file yang tadi akan seperti ini. Jika kita mengklik file ini, maka dia akan membuka file workbook yang baru dengan nama latihan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat lembar kerja sebagai link dengan cara kita pilih dulu ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita pilih dulu sel untuk dijadikan link. Terus sama, kita pilih tab insert, terus pergi ke link, terus pilih play in this document. Oke, di sini kita bisa taruh tipe cell reference. Oke, kita bisa taruh contohnya ya di sini A1. Maka ketika kita mengklik link ini, dia akan pergi ke A1. Seperti itu. Coba kita coba ya. Oke, dan coba bagaimana. Nah, dia akan pergi ke A1. Baik, selanjutnya kita akan membuat hyperlink, membuat pesan kepada email. Mau tahu seperti apa? Oke, pertama kita akan pilih dulu elemen. Terserah, saya akan mencoba contohnya seperti ini, elemen. Terus pergi ke tab insert, terus link. Nah, di sini kita akan pergi ke email address. Nah, di sini sebagai contoh ya, saya Bambang. Contohnya dengan subjek hello, seperti itu. Terus oke. Terus kita klik. Nah, maka dia akan otomatis
mengirim pesan pada email. Tapi sebelum itu paling kita akan login dulu, terus masukkan akun dan sebagainya. Tapi intinya seperti itu. Dan selanjutnya ketika kita sudah ada link, terus kita mau mengedit ataupun kita mau memperbaiki linknya, ataupun kita ingin memperbaiki subjek, ataupun kita ingin memperbaiki isi pesan yang ada pada email, kita bisa klik elemen yang merupakan email, klik yang merupakan email, terus kita klik kanan, terus pergi ke edit hyperlink. Nah, di sini kita bisa mengubah kembali link yang kita taruh ataupun subjek yang kita gunakan sebelumnya, kita buat dengan yang baru, seperti itu. Oke, dan kita juga bisa menghapus link yang ada pada elemen tersebut dengan cara klik kanan terus remove link, seperti itu. Baik, mungkin itu saja tutorial di materi yang pertama, bagian 1, 2, 3. Selanjutnya akan next ke materi kedua. Oke teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan langsung materi yang kedua, yaitu formatting cell and worksheet. Dan saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu apply and modify cell formats. Kita buka Microsoft Excel-nya dulu. Oke, di sini kita akan mencoba untuk memformat seluruh karakter dalam sel. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya pastinya kita pergi ke tab Home terlebih dahulu. Ke tab Home, terus di Group Font. Nah, di sini teman-teman bisa memformat seluruh beberapa karakter yang ada dalam sel. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin memformat beberapa karakter dalam sel, oke, teman-teman sama seperti tadi, teman-teman terlebih dahulu memilih sel yang akan ingin teman-teman format, terus pergi ke tab Home, terus di bagian Group Font, teman-teman pilih, terserah teman-teman mau ganti font atau teman-teman mau ganti warna, terserah dari teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memungkinkan entry dalam kolom yang dipilih untuk wrap. Oke, bagaimana caranya? Yang pastinya kita akan pilih terlebih dahulu sel yang akan kita wrap nantinya. Misalnya saya pilih ini, terus ke tab Home, terus di alignment group, terus wrap text. Gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih wrap text. Oke, berikutnya yaitu saya akan mencoba untuk menyelaraskan entry dari dalam kolom yang dipilih. Gimana sih untuk menyelaraskan itu? Oke, misalnya teman-teman ingin memilih yang ini, contohnya pergi ke tab Home, terus ke alignment. Nah, di sini terdapat berbagai jenis. Kalian teman-teman bisa memilih, ada yang untuk top align, terus ada juga yang middle align, terus di sini juga ada yang bottom align, terus left align, terus ada juga yang center, dan ada yang juga yang right align. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, dia jadinya seperti ini. Dia akan berpindah di sisi kiri jika pilih yang kiri, ke tengah jika kita pilih yang tengah. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memungkinkan entry dalam kolom yang dipilih untuk wrap. Oke, bagaimana caranya? Yang pastinya kita akan pilih terlebih dahulu sel yang akan kita wrap nantinya. Misalnya saya pilih ini, terus ke tab Home, terus di alignment group, terus wrap text. Gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih wrap text. Oke, berikutnya itu saya akan mencoba untuk menyelaraskan entry dari dalam kolom yang dipilih. Gimana sih untuk menyelaraskan itu? Oke, misalnya teman-teman ingin memilih yang ini, contohnya pergi ke tab Home, terus ke alignment. Nah, di sini terdapat berbagai jenis. Kalian teman-teman bisa memilih, ada yang untuk top align, terus ada juga yang middle align, terus di sini juga ada yang bottom align, terus left align, terus ada juga yang center, dan ada yang juga yang right align. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman klik, dia jadinya seperti ini.
Dia akan berpindah dari sisi kiri jika pilih yang kiri, ke tengah jika kita pilih yang tengah. Seperti itu teman-teman. Terus jika kita ingin mengubah orientasi dari baris yang dipilih dari header, teman-teman bisa memilih, contohnya langsung saja di sini, terus top home, terus di bagian group alignment teman-teman bisa pilih di orientasi, terus klik panahnya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Ini terserah dari teman-teman yang mau pilih yang mana untuk yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan menerapkan format ke sel yang lain. Bagaimana caranya? Oke, teman-teman pergi ke tab home di sini, terus di clipboard group, teman-teman pilih format pointer, seperti itu. Oke, atau teman-teman pilih terlebih dahulu sel yang ingin teman-teman tirulah, aliasnya seperti itu. Terus teman-teman pilih tab home, terus di bagian group keyword, terus format pointer, seperti itu. Oke teman-teman, oke langsung saja. Selanjutnya itu jika kita ingin menerapkan ada format ke sel yang lain, teman-teman bisa pilih ke tab home, terus di bagian group clipboard teman-teman bisa pilih format pointer seperti ini. Atau teman-teman juga bisa pilih terlebih dahulu sel yang ingin diformat, terus klik terus di tab home di group clipboard, terus klik 2 kali untuk format pointer. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika teman-teman seleksi bagian yang ingin teman-teman pemformatannya, seperti ini akan jadinya. Nah, dia formatnya akan seperti sel yang tadi kita pilih. Itu jika teman-teman ingin sudah tidak menggunakannya, teman-teman bisa klik di keyboard Shift C, itu bisa menghilangkan tombol ini. Oke, seperti itu. Kita hapus dulu ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu kita akan mengubah warna dari sel yang dipilih. Caranya seperti apa? Pertama teman pilih dulu sel yang ingin Anda rubah warnanya. Terus pilih di tab home, terus di bagian font group teman-teman bisa memilih fill color seperti ini. Nah, warnanya berubah. Atau teman-teman juga bisa pilih kayak tanda panahnya di samping kanan arrow, terus teman-teman klik. Nah, di sini teman bisa memilih berbagai warna yang ada. Saya pilih putih aja ya. Selanjutnya itu kita akan menambahkan border ke sel yang dipilih. Oke, kita akan pilih dulu ya sel yang akan kita tambahkan border. Contohnya saya pilih seperti ini. Terus teman-teman ke tab home, di bagian group font teman-teman klik border seperti ini. Yang akan terjadi, dia akan ada bordernya sedikit seperti ini, ada garis-garisnya, berarti pertandanya sukses. Oke, atau teman-teman juga bisa kayak panahnya, teman-teman bisa memilih di sini, misalnya all border, terus jadi seperti ini. Atau teman-teman juga bisa kliknya, terus klik di arrow, terus di bagian more border. Nah, di sini teman-teman bisa sesuka hati memilih mana yang akan di border. Contohnya saya pilih di seperti ini. Oke, menjadinya seperti ini. Oke. Terus bagaimana sih caranya untuk menghapus border tersebut? Oke, caranya gampang sekali. Ke tab home, terus di group font, pergi ke more border, terus pergi ke no border. Nah, seperti ini jadinya. Baik teman-teman, sekarang ini kita akan mengubah tinggi dari baris yang dipilih. Contohnya saya akan pilih yang ini, baris A. Jika kita ingin mengubah ukurannya, kita tinggal drag yang ada di sini, drag height-nya ke atas ataupun ke bawah. Seperti ini. Menjadi. Nah, atau ada cara lain, klik yang ini,
terus ke tab home, terus di bagian sales group, terus klik format, terus klik juga arah panahnya jangan lupa, terus pilih row height. Nah di sini terserah kalian untuk menginput nilainya berapa. Contohnya saya input 30 height, jadi dia akan menyesuaikan ini. Selanjutnya kita akan mengubah ukuran untuk lebar. Kayak caranya seperti tadi, cuman agak berbeda sedikit. Jadi di sini kita akan mengubah ukuran dari width. Oke, berarti di sini contohnya ya. Kita bisa ke kiri ataupun ke kanan. Seperti ini. Oke, cara lainnya juga sama seperti tadi. Pergi ke tab home, terus di bagian group cell, terus pilih format, klik di panahnya, terus pilih column width. Nah di sini terserah kalian untuk menginput nilainya berapa. Saya mencoba input nilainya 20. Nah yang terjadi seperti ini. Oke teman-teman, kita akan mencoba membuat ukuran secara otomatis mengikuti nilai yang ada pada isinya. Kita akan kita berikan contoh baris terlebih dahulu. Nah di baris ini teman-teman pergi ke tab home, terus di bagian group cell, terus klik panahnya format, terus pilih auto fit row height, klik. Dia akan secara otomatis mengikuti nilai yang ada pada isinya. Contohnya seperti ini juga, terus format, terus auto fit. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan lebar secara otomatis menyesuaikan dengan isi sel. Seperti apa? Saya melakukan sebagai contoh yang ini saja. Terus ke tab home, terus ke bagian group cell, terus pilih panahnya, terus di sini auto fit column width. Nah dia akan secara otomatis mengikuti nilai dari sel tersebut, atau secara otomatis mengikuti isi dari sel tersebut. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan menerapkan format data standar untuk sel yang dipilih. Oke, pertama kita akan pergi ke tab home, di bagian number group. Teman-teman bisa pilih apapun di sini. Jika ini number, bisa pilih number, atau kalau misalnya ini text, teman-teman bisa pilih ini text. Seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin menyaring nomor atau mata uang format, teman-teman bisa pergi ke tab home, terus pergi ke number group. Terus di sini teman-teman bisa melihat ada simbol mata uang, terus simbol mata uang, terus ada tanda persen, terus ada atau koma untuk menambah atau mengurangi jumlah tempat. Untuk menambah dan mengurangi jumlah tempat desimal. Seperti itu. Teman-teman bisa mengklik di sini. Atau ada cara lain juga, yaitu sama tab home, terus di bagian number group. Di sini teman-teman bisa pilih panah yang ada di sini. Seperti ini. Di bagian number, terus kategori number. Di bagian kategori teman-teman bisa pilih number atau currency, accounting, terserah dari teman-teman. Terus kalau teman-teman sudah pilih, tinggal klik OK. Nah, akan terjadi seperti ini, dia akan berubah. Oke, selanjutnya kita akan membuat format custom. Caranya seperti apa? Oke, saya contohkan saja. Contohnya ini, terus ke tab home, terus di bagian number group, klik yang panahnya ini, number format, klik, terus pilih custom.
di bagian number kategori, pilih custom. Di sini teman-teman terserah mau pilih yang mana. Contohnya saya pilih yang ini. Nah, gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus bagaimana kita untuk menghapus format custom? Oke, untuk menghapus format custom, pergi ke tab home, terus di number group, di panah juga sini, terus number format, pergi ke custom, terus delete. Seperti ini. Di bagian tipe terus teman-teman delete. Oke. Baik teman-teman, sekarang ini kita masuk pada bagian kedua materi yang pertama, yaitu merge or split cells. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggabungkan dua sel. Kita akan menggabungkan dua sel yang dipilih. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa ke tab home, terus di bagian alignment group, teman-teman bisa pilih merge and center seperti ini. Saya akan mencontohkannya. Saya akan pilih terlebih dahulu sel yang ingin saya gabungkan, terus pilih tab home, terus di bagian alignment group, terus pilih merge and center. Oke, di sini tidak hanya ada merge dan center, di sini juga terdapat merge across, merge cell, tergantung apa yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membagi sel gabungan yang dipilih. Caranya seperti apa? Oke, saya Ctrl Z dulu. Oke, pertama teman-teman pilih dulu tab home, ke tab home terus merge and center seperti ini. Seperti ini. Terus teman-teman klik di bagian arrow-nya, terus pilih unmerged cells. Nah, maka akan jadi seperti ini. Baik teman-teman, sekarang ini kita masuk di bagian ketiga dari materi yang kedua, yaitu create row and column title. Oke. Yang artinya kita akan mencetak baris dan kolom judul pada setiap halaman. Saya akan memberikan contoh. Pilih salah satu sel terlebih dahulu, terus pergi ke tab pack layout, terus di bagian print title group, pilih ini, terus di sini kalian terserah kalian mau pilih untuk row to repeat at top, yaitu untuk mengulang baris di atas kotak, ataupun column to repeat at left, atau mengulang kolom di sebelah kiri kotak. Oke, mengulang kolom di sebelah kiri kotak. Seperti itu. Kalau sudah, kalian tinggal klik OK saja. Oke, baik teman-teman, sekarang ini kita akan masuk pada bagian yang keempat dari materi yang kedua, yaitu hide or unhide row and column. Oke, di sini kita akan menyembunyikan baris atau kolom yang dipilih. Oke. Saya akan memilih contohnya baris yang ini. Saya akan memilih baris atau kolom, saya memilih sel yang ini. Terus pergi ke tab home, di bagian group cell, terus pilih format, klik panahnya, terus pilih bagian visibility, terus pilih hide row. Jika kalian ingin menyembunyikan baris, terus kalian pilih hide columns jika kalian ingin menyembunyikan kolom. Oke, kita coba contohkan untuk menyembunyikan baris ya. Oke, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin unhide kolom ataupun baris, teman-teman pergi ke tab home, terus pergi ke group cell, terus format. Jangan lupa teman-teman pilih untuk unhide row. Jika tadi teman-teman memilih untuk menghide row, jika teman-teman pilih untuk menghide kolom, maka teman-teman pilih unhide kolom. Oke, tadi kan saya pilih untuk unhide rows, maka saya akan pilih unhide row. Oke, maka dia akan kembali seperti ini, kembali seperti normal.
Oke, baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang kelima dari materi yang kedua, yaitu manipulate spec setup option for worksheet. Oke, di sini saya akan mencoba mengubah margin halaman dengan cara pergi ke tab back layout, terus margin. Nah, di sini terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang normal. Selanjutnya kita akan mengubah tinggi dari header dan footer. Caranya bagaimana? Masih sama di tab back layout, pergi ke margin, terus ke custom margin, terus pergi ke pilih header dan footer, terus kalian set sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan dimensi vertikal dari header atau footer yang kalian inginkan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah orientasi halaman dengan cara masih sama ke tab back layout, terus pilih orientasi, terus terserah kalian mau pilih yang mana, mau pilih portrait ataupun landscape. Kalau landscape tampilannya akan berubah, tambah lebar. Kalau untuk orientasi portrait dia akan memanjang. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membuat skala lembar kerja saat mencetak. Caranya seperti apa? Kita akan pergi ke tab text layout, terus di bagian panah ini, panah page setup, pilih page setup, terus pilih di bagian scaling, adjust to, terserah kalian mau pilih yang mana. Untuk normal size itu juga sih 100. Terus kalian juga bisa pilih fit to, terus kalian tinggal menyesuaikan dengan apa yang kalian perlukan. Seperti itu. Lalu jika sudah, kalian klik OK. Oke teman-teman, sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian ke-6 dari materi yang kedua, yaitu create and apply cell style. Oke. Jadi di sini saya akan mencoba menerapkan style ke cell yang dipilih. Bagaimana caranya? Saya contohkan, pergi ke file, terus tab home, terus di bagian group style, pilih cell style, terus kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Pilih salah satu yang kalian inginkan. Contohnya seperti inilah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat style cell berdasarkan cell yang diformat. Caranya pergi ke tab home, terus di bagian group style, terus cell style, terus pergi ke new style, new cell style, terus di sini bisa kalian taruh nama kalian. Terus di sini ada style include. Jadi di sini tergantung apa yang kalian perlukan. Jadi kalian tinggal pilih. Jika kalian perlukan, kalian centang. Jika tidak, kalian tidak usah mencentang. Lalu kemudian kalau sudah, tinggal kalian klik OK. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat style cell dari awal. Caranya seperti apa? Kalian akan pergi ke tab home, terus di bagian cell, di group style, terus di cell style, terus new style, terus pilih format. Nah di sini kalian akan mencoba untuk melakukannya dari awal. Kalian bisa pilih alignmentnya berapa, kalian bisa atur di sini. Terus untuk fontnya seperti apa, terus bordernya, terus untuk fillnya kalian pilih, terserah kalian mau pilih seperti apa di sini. Kalau misalnya kalian sudah mengedit, kalian tinggal klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan membuat style cell berdasarkan cell yang diformat. Caranya pergi ke tab home, terus di bagian group style, terus cell style, terus pergi ke new style, new cell style, terus di sini bisa kalian taruh nama kalian. Terus di sini ada style include. Jadi di sini tergantung apa yang kalian perlukan. Jadi kalian tinggal pilih. Jika kalian perlukan, kalian centang. Jika tidak, kalian tidak usah mencentang. Lalu kemudian kalau sudah, tinggal kalian klik OK.
seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat style cell dari awal. Caranya seperti apa? Kalian akan pergi ke tab home, terus di bagian cell, di group style, terus di cell style, terus new style, terus pilih format. Nah, di sini kalian akan mencoba untuk melakukannya dari awal. Kalian bisa pilih alignment-nya berapa, kalian bisa atur di sini. Terus untuk fontnya seperti apa, terus bordernya, terus untuk fill-nya kalian pilih, terserah kalian mau pilih seperti apa di sini. Kalau misalnya kalian sudah mengedit, kalian tinggal klik OK. Mungkin itu saja materi pembelajaran saya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.